untuk memoderatori materi kita di hari ini? Siap. Baik, Siap. pastinya sudah siap nih Bapak Tommy. Ya, kami persilakan Bapak Tommy. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi sambutannya dari Pak Rohman, Direktur Pertaapi, dan juga Pak Imawan Priambudi, CEO dari PT Trakindo Utama. Saya yakin teman-teman semua sudah pada penasaran nih, tadi sudah dikasih pengantar oleh Pak Rohman dan juga pengantar oleh Pak Imawan tadi ya, bahwa ini adalah hari kedua kita dari series pertama webinar Pertaapi. Yang pasti kita akan pagi ini akan mengupas materi-materi yang luar biasa banget gitu ya. Untuk itu supaya penasarannya segera hilang, kita mulai dulu masuk ke pembicara pertama nanti ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Harsono selaku Ketua LSPAB Alat Berat Indonesia, yang akan membahas tema tentang Inventing People as a World Class Experience Using Excellent Development. Silakan. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah, baik Pak Tommy. Pak Edi ini selalu segar bugar ini. Min. Gimana Pak, pagi ini kita siap untuk memberikan insight-insight Pak? Insya Allah siap Pak. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Edi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tommy. Sebelumnya mohon tes suara dulu, bahwa Pak suara saya diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur dan Wakil Direktur Pertabi, Bapak Rohman Alamsah dan Bapak Tri Hayatno. Yang kami hormati Bapak Imawan Priambudi selaku CEO Trakindo Utama. Yang kami hormati para pembicara lain, dan yang saya banggakan para panitia dan pengurus Pertabi. Mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang berbahagia para undangan yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing dalam acara webinar Pertabi kali ini, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara ini walaupun hanya secara virtual atau lewat Zoom. Di dalam masa pandemi COVID-19, saya mengingatkan kembali agar selalu menerapkan protokol kesehatan karena adanya gelombang ketiga Omikron yang sedang melanda di negara kita ini. Tadi di awal sudah disampaikan oleh moderator, saya diminta sharing perihal dalam menciptakan orang atau sumber daya manusia sebagai tenaga ahli kelas dunia dengan menggunakan metode pengembangan yang unggul. Bisa disampaikan slide-nya, Mas. Nah. Kemudian di mana mengacu kepada regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, antara lain adanya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan dirjen, maupun edaran-edaran yang dikeluarkan. Pertama adalah Undang-Undang Tenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003, di mana pada pasal 11 menjabarkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan, dan kemudian pada pasal 18 di dalam ayat 4
menjabarkan bahwa untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang independen. Kemudian adanya Undang-Undang Minerba pada tahun 2009 nomor 4 perihal pertambangan mineral dan batu bara, di mana pada pasal 141 ayat 2 menjabarkan bahwa pengawas operasional pertambangan dilakukan oleh inspektur tambang. Dan pada pasal 148 menjabarkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adanya Undang-Undang PUPR nomor 2 tahun 2017 sekaligus merevisi Undang-Undang nomor 18. Di mana untuk undang-undang tersebut yang semula wilayah pengaturan hanya lingkup jasa konstruksi, sekarang lebih luas lagi di seluruh industri konstruksi. Kemudian di ruang lingkupnya yang semula hanya sebatas pengguna dan penyedia jasa, sekarang lebih luas lagi yaitu jasa konstruksi, usaha penyedia bangunan maupun rantai pasok. Adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 31 pada tahun 2006 untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia mengacu kepada 3 pilar, di mana setiap industri harus memiliki standar kompetensi yang sudah disahkan atau diregistrasi oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian dari lembaga pelatihan untuk memberikan training atau pelatihannya harus mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh industri. Sedangkan untuk lembaga sertifikasi untuk menguji harus mengacu kepada standar yang ada. Kemudian adanya peraturan pemerintah RI nomor 10 tahun 2018 sekaligus menggantikan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang BNSP, di mana merupakan lembaga independen yang dibentuk langsung oleh Presiden untuk mengatur sertifikasi kompetensi kerja di Indonesia. Kemudian ditandatangani MEA, Masyarakat Ekonomi Asia, yang oleh PSBY pada 20 November 2007, di mana untuk single market dan produksi base sebagai investasi, bebas tenaga asing, dan lain-lain. Next. Kemudian adanya Permenaker nomor 12 tahun 2013 sebagai follow up atau antisipasi atas MEA yang sudah ditandatangani tersebut pada bulan November dan sudah diberlakukan mulai 31 Desember 2015, yaitu untuk membatasi tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, maka dikeluarkanlah Permen nomor 26 dengan persyaratan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia harus 1. Memiliki pendidikan sesuai dengan jabatan kerjanya. Kemudian yang kedua, memiliki kompetensi dan berpengalaman minimal 5 tahun dan atau dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Yang ketiga, bersedia mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja asing. Maaf, tenaga kerja pendamping di Indonesia. Dan yang terakhir, dapat berbahasa Indonesia. Dan ini supaya tenaga kerja asing cepat masuk, maka untuk dapat berbahasa Indonesia dihapuskan pada tahun 2015. Kemudian di dalam Permen SDM nomor 42 tahun 2016 di pasal 4 menjabarkan bahwa standar kompetensi kerja diberlakukan di setiap pertambangan. Kemudian kompetensi kerja di bidang pertambangan, mineral dan batu bara, dan pada ayat 1 mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau standar kompetensi kerja khusus atau standar kompetensi kerja internasional. Kemudian di dalam Permen SDM nomor 43 tahun 2016 pada pasal 2, di mana SDM sudah mulai memberlakukan kompetensinya bagi pengawas operasional pertambangan mineral dan batu bara.
dengan dibuktikan sertifikat pengawas operasional Pratama atau POP, pengawas operasional madya atau POM, dan atau pengawas operasional utama PU. Di mana sertifikat-sertifikat tersebut dikeluarkan oleh BNSP ataupun LSP yang terlisensi. Selanjutnya ESDM mengeluarkan Permen nomor 26 tahun 2018 perihal kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Di dalam pasal 28, setiap operasional pertambangan wajib menerapkan standar kompetensi kerja baik SKK khusus maupun SKKNI. Di pasal 37, setiap perusahaan institusi wajib menyusun program pengembangan kompetensinya berdasarkan standar yang sudah disahkan oleh Kemenaker tersebut. Next. Kemudian Permenaker mengeluarkan aturan nomor 8 tahun 2020 perihal operator dan petugas pesawat angkat dan angkut. Menggantikan Permenaker nomor 9 tahun 2010 di mana di dalam pasal 144 setiap teknisi pesawat angkat dan angkut harus memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP ataupun LSP dan lisensi K3 atau yang biasa disebut SIO yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian di pasal 145, setiap operator pesawat angkat dan angkut harus memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP maupun LSP yang membidangi dan lisensi K3 yang dikeluarkan oleh Kemenaker juga. Untuk memperoleh lisensi K3, Kemenaker setiap pengusaha atau institusi mengajukan permohonan tertulis ke Direktorat Jenderal dengan melampirkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang yang tercantum pada pasal 159 di atas. Kemudian adanya keputusan Dirjen SDM nomor 185 tahun 2019 yang mengatur secara khusus tentang petunjuk teknis keselamatan pertambangan, pelaksanaan penilaian serta pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian dikeluarkannya surat edaran oleh Direktur Teknik Usaha dan Jasa SDM pada nomor 390 tanggal 31 Januari 2018 tentang proses perizinan keselamatan pertambangan mineral dan batu bara bahwa sertifikat kompetensi tenaga kerja pertambangan dan kartu pengawas sebagai dasar dalam pembuatan simper ataupun kimper yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Tambang. KTT ditunjuk oleh KAID mewakili otoritas dalam penerbitan simper atau kimper di pertambangan. Next. Nah, kemudian dalam pengembangan kompetensi kerja di Indonesia yang tercantum dalam peraturan pemerintah RI nomor 31 tersebut, di mana setiap industri harus memiliki kualifikasi kerja nasional Indonesia atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang disebut dengan SKKNI atau standar kompetensi kerja khusus atau disingkat dengan SKKK. Dan semuanya itu adalah terregister di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian untuk pelatihan atau pendidikan, training center atau lembaga pelatihan dalam pembuatan modul pelatihannya harus mengacu kepada standar yang sudah dikeluarkan tersebut. Selanjutnya apabila nanti dinyatakan lulus, mendapatkan sertifikat base training. Kemudian dari BNSP maupun LSP membuat materi uji kompetensi atau MUK untuk memastikan kompetensi dan harus mengacu kepada standar yang sama. Kepada yang dinyatakan kompeten, berikut sertifikat base of assessment, sehingga tiga pilar ini saling berkaitan. Next. Kemudian korelasi antara lembaga pendidikan dengan lembaga sertifikasi, benang merahnya adalah lembaga pendidikan itu berbasis sertifikat based training, yaitu mengembangkan kompetensi, kemudian setelah dinyatakan lulus, maka harus melakukan on-job training atau OJT di lapangan.
Setelah mendapatkan experience atau pengalaman, maka lembaga sertifikasi memastikan kompetensinya dan memelihara kompetensinya dengan melakukan surveillance setiap periode kepada para pemegang sertifikat kompetensi. Karena sertifikat kompetensi itu ada batas masa berlakunya. Next. Nah, kemudian berikut ini sekilas dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan regulasi perusahaan atau institusi masing-masing. Tenaga kerja yang masuk dilakukan seleksi, diberikan training atau pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu kepada standar KKNI atau SKKNI atau SKK khusus. Selanjutnya, bila dinyatakan lulus, dilepas di lapangan untuk UJT, mendapatkan experience atau pengalaman, maka tahap selanjutnya adalah uji kompetensi. Di dalam uji kompetensi dilakukan oleh BNSP atau LSP yang membidangi. Dan hasilnya ada dua, yaitu kompeten K dan belum kompeten BK. Sehingga mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten. Kemudian apabila ada tenaga kerja yang berpengalaman, maka sama dilakukan dengan kompetensi uji kompetensi oleh BNSP yang membidangi dan sama hasilnya nanti dinyatakan kompeten dan belum kompeten. Begitulah siklus dalam penyiapan tenaga kerja yang berkompeten, di mana dinyatakan kompeten itu adalah dari sisi skill, knowledge maupun attitude adalah baik dan berimbang atau bisa disebut segitiga sama sisi. Lanjut, Pak. Kemudian dari BNSP mengeluarkan lisensi kepada LSP-LSP, di mana ada 3 klasifikasi. Di mana LSP pihak ketiga yang paling sebelah kiri itu adalah LSP yang didirikan oleh asosiasi atau industri atau industri sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan kepada BNSP, berlaku serta diakui oleh secara nasional. Untuk LSP pihak kedua, itu adalah yang didirikan oleh lembaga induknya untuk grup, dan sertifikatnya berlaku hanya di grup itu sendiri. LSP pihak satu itu adalah untuk institusi atau pendidikan, dan sertifikatnya berlaku di perusahaan itu sendiri. Next slide. Selanjutnya kita sampaikan bahwa kami sampaikan Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia yang disingkat LSPAB bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi profesi di bidang alat berat. LSPAB berdiri pada 5 April 2012 berdasarkan akte notaris yang dikeluarkan oleh di Jakarta dan diregister di Kemenkumham. Selain mendapat dukungan dari BNSP, LSPAB mendapat dukungan dari SDM maupun Kementerian Tenaga Kerja. Next. Nah, ini sedikit adalah video dari company profil LSPAB. Ya, ada suaranya ya. Pada sektor alat berat, kami adalah lembaga pendukung Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang alat berat kelas dunia. Selama 9 tahun berdiri, kami senantiasa berusaha dan bekerja keras dalam mengembangkan kompetensi para pekerja di bidang alat berat hingga saat ini. Visi kami menjadi lembaga sertifikasi profesi terbaik dan terpercaya bagi seluruh profesi di bidang alat berat. Karena itulah kami ada untuk memastikan para pekerja di bidang alat berat memiliki kompetensi demi mewujudkan Indonesia kompeten. Kami melayani sertifikasi di berbagai sektor, dari industri, distributor, pertambangan, konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan logistik. Dan kami telah memiliki 73 skema sertifikasi, 52 skema sertifikasi di bidang mekanik,
18 skema sertifikasi di bidang operator, dan 3 skema sertifikasi LK3 alat berat. Dan kami juga terus berusaha menambahkan skema yang ada demi menunjang kompetensi pekerja. Demi mempermudah terlaksananya sertifikasi, kami memiliki tempat uji kompetensi di berbagai wilayah di Indonesia. Total yang kami miliki hingga saat ini sebanyak 99 tempat uji kompetensi yang diharapkan dapat menunjang kegiatan sertifikasi dimanapun dan kapanpun. Sampai saat ini, kami telah bekerja sama dengan 5 institusi pendidikan dan akan terus menjalin kerjasama. Kami juga memiliki budaya yaitu kompeten yang terdiri dari credible, objective, measurable, professional, expert, totality, excellence, networking, dan teamwork. Dengan budaya tersebut, kami akan selalu melayani dan berusaha dengan baik demi terwujudnya Indonesia kompeten. Next, Pak. Nah, berikut ini adalah milestone LSPAB dari 2012 sampai 2021, di mana awalnya kita memiliki 20 skema, saat ini sudah memiliki 73 skema sertifikasi. Next, Pak. Nah, berikut ini adalah manfaat sertifikasi, di mana buat tenaga kerja, buat perusahaan, maupun buat pemerintah. Buat tenaga kerja memberikan, dengan memiliki sedikit kompetensi, maka bisa memberikan pengakuan atas kompetensi kepada tenaga kerja yang dinyatakan kompeten. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri kepada dan kebanggaan tenaga kerja, di mana tenaga kerja tersebut memiliki sedikit kompetensi. Kemudian yang buat pemerintah, buat perusahaan, meningkatkan keselamatan di tempat kerja dengan memiliki sertifikat kompetensi tersebut, maka para tenaga kerja sudah memiliki batas-batas mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Dan meningkatkan produktivitas perusahaan, dinyatakan kompeten, membuktikan tenaga yang terampil, maka produktivitas akan semakin baik. Untuk di dalam pemerintahan adalah meningkatkan daya saing dengan adanya era globalisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan baik, demikian penyampaian dari kami kepada para peserta. Kami persilakan apabila ada yang ingin dipertanyakan perihal di atas. Dengan segala hormat, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, dan semoga LSP melalui BNSP melalui LSP bisa menyediakan SDM unggul sehingga bisa membantu mewujudkan Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh, Indonesia maju, dan Indonesia kompeten. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi atas pemaparan materinya yang luar biasa. Tadi di kolom ini udah banyak peserta yang penasaran ini, pengen nanya ya. Tapi nanti kita akan kumpulkan di session Q&A ya. Tadi saya catat 2 kesimpulan nih. Yang pertama, pemerintah kita udah siap nih, regulasi sudah ada. Gitu ya. Yang kedua, harus mulai ada alih teknologi, dan pastinya kalau mau world class pastinya harus ada nanti sertifikasi dan uji kompetensi. Oke, nanti kita akan explore lagi terkait penjelasan Pak Edi. Silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan lewat Q&A. Terima kasih Pak Edi untuk penyampaiannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kedua yang tidak kalah menariknya, yaitu Bapak Imade Yatna. Beliau selaku Direktur Center of Excellence PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Apa yang akan diceritakan nanti, apakah yang disampaikan oleh Pak Made? Pak Made akan membawakan materi tentang embedding teknologi in operational business process to ensure high reliability and excellent progress as production. Wah, keren.